Pembahasan materi yang pertama yaitu tentang struktur intrinsik dan ekstrinsik pembangun karya sastra puisi. Puisi merupakan karya sastra yang diatur oleh konvensi prosodi dan metrum, sehingga menimbulkan dua unsur yang signifikan dalam membangun karya sastra tersebut, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang membangun dari dalam. Adapun unsur intrinsik puisi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tema. Tema adalah pokok persoalan, suatu ide, gagasan atau hal yang hendak dikemukakan oleh penulis, baik tersurat atau tersirat. Contohnya, tema pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain. 2. Tipografi. Disebut juga ukiran bentuk puisi, yaitu tatanan larik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. 3. Amanat. Amanat adalah pesan, maksud, atau tujuan yang mendorong penyair menulis. 4. Nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya, misalnya sikap rendah hati, menggurui, mendikte, persuasif, dan lain-lain. 5. Perasaan. Perasaan adalah sikap pengarang terhadap tema dalam puisinya, misalnya perasaan simpatik, konsisten, senang, sedih, kecewa, dan lain-lain. 6. Enjambment, yaitu pemotongan kalimat atau frase di akhir larik, kemudian meletakkan potongan itu pada awal larik berikutnya. Tujuannya adalah untuk memberi tekanan pada bagian tertentu ataupun sebagai penghubung antara bagian yang mendahulunya dengan bagian berikutnya. 7. Aku lirik. Aku lirik adalah tokoh aku atau penyair di dalam puisi. 8. Verifikasi, yaitu berupa rima. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi di awal, di tengah, dan di akhir. Ritma. Ritma adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemahnya bunyi. 9. Citraan. Citraan adalah gambar-gambar dalam pikiran atau gambaran angan si penyair. Setiap gambar pikiran disebut citra atau image. Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dapat dilihat oleh mata atau indera penglihatan. 10. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata dengan cermat, teliti, dan setepat mungkin oleh penyair. 11. Kata konkret. Kata konkret adalah penggunaan kata-kata yang tepat atau diksi yang baik atau bermakna dan notasi oleh penyair. 12. Gaya bahasa atau majas, figurative language. Gaya bahasa adalah bahasa kias yang menimbulkan makna konotasi tertentu. Selain unsur intrinsik, puisi memiliki unsur ekstrinsik pembangun karya sastra. Unsur intrinsik sendiri yaitu yang berasal dari luar. Adapun unsur ekstrinsik yang banyak mempengaruhi puisi antara lain: 1. Unsur biografi. Unsur biografi adalah latar belakang atau riwayat hidup penulis. 2. Unsur nilai dalam cerita, seperti nilai ekonomi, politik sosial, adat istiadat budaya, dan lain-lain. 3. Unsur kemasyarakatan. Unsur kemasyarakatan adalah situasi sosial ketika puisi itu dibuat. Prosa merupakan karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas. Unsur-unsur intrinsik prosa. 1. Tema. Tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Kedua, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Amanat utama harus merujuk pada tema. 3. Plot atau alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Yang keempat, latar atau setting.
disebut juga sebagai landas tumpu, mengarah pada pengertian tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 5. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa mampu menjalin suatu cerita. 6. Gaya adalah cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya lewat media bahasa yang indah dan harmonis. 7. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, plot dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda berdasarkan sudut-sudut tinjauan dan kriteria, yaitu 1. Berdasarkan kriteria urutan waktu. Ada plot maju atau lurus, plot sorot balik, dan plot campuran. Berdasarkan kriteria jumlah. Ada plot tunggal dan plot sub-subplot. Berdasarkan kriteria kepadatan, ada plot padat dan plot longgar. Berdasarkan kriteria isi, ada plot peruntungan, plot tokohan, dan plot pemikiran. Nurgiantoro 2005 176 sampai 194 menerangkan bahwa peran tokoh-tokoh cerita dalam sebuah karya fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan perbedaan sudut pandang dan tinjauan, seorang tokoh dapat dibedakan yakni dari segi perannya, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Dari segi fungsi penampilan tokoh, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Dari segi perwatakan, ada tokoh sederhana dan tokoh bulat. Dari segi perkembangan atau tidaknya perwatakan, ada tokoh statis dan tokoh berkembang. Dari segi kemungkinan pencerminan tokoh cerita, ada tokoh tipikal dan tokoh netral. Aminuddin 1987-76 menerangkan bahwa gaya adalah cara seorang pengarang menyampaikan gagasannya lewat media bahasa yang indah dan harmonis meliputi aspek-aspek 1. Pengarang 2. Ekspresi 3. Gaya bahasa. Selanjutnya, terdapat beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang pengarang sebagai tokoh cerita. Pengarang bercerita tentang keseluruhan kejadian atau peristiwa terutama yang menyangkut diri tokoh. Tokoh utama sebagai pemaparan cerita pada umumnya mempunyai kesempatan yang luas untuk menguraikan dan menjelaskan tentang dirinya, perasaan, dan pikirannya. Kedua, pengarang sebagai tokoh sampingan. Orang yang bercerita dalam hal ini adalah seorang tokoh sampingan yang menceritakan peristiwa yang bertalian, terutama dengan tokoh utama cerita. Sesekali peristiwa itu juga menyangkut tentang dirinya sebagai pencerita. Ketiga, pengarang sebagai orang ketiga atau pengamat. Pengarang sebagai orang ketiga yang berada di luar cerita bertindak sebagai pengamat sekaligus sebagai narator yang menjelaskan peristiwa yang bersangkutan serta suasana perasaan dan pikiran para pelaku cerita. Keempat, pengarang sebagai pemain dan narator. Pemain yang bertindak sebagai pelaku utama cerita dan sekaligus sebagai narator yang menceritakan tentang orang lain di samping tentang dirinya. Biasanya keluar masuk cerita. Suatu ketika ia terlibat dalam cerita, tetapi ketika yang lain ia bertindak sebagai pengamat yang berada di luar cerita. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik prosa sebagai berikut. 1. Biografi pengarang. Keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup dapat mempengaruhi karya tulisannya. Dengan kata lain, pengarang juga akan turut menentukan corak karya yang dihasilkannya. Kedua, psikologis. Psikologi baik yang berupa psikologi pengarang yang menyangkut proses kreatifnya, psikologi pembaca, maupun penerapan prinsip psikologi dalam karya dapat mempengaruhi sebuah
karya fiksi. Yang ketiga, keadaan lingkungan pengarang. Keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan berpengaruh terhadap karya sastra. Keempat, pandangan hidup suatu bangsa. Berbagai karya seni yang lain dapat mempengaruhi terhadap karya sastra. Struktur intrinsik dan ekstrinsik membangun karya sastra drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Dalam sebuah drama terdapat struktur dan unsur-unsur drama, meliputi unsur intrinsik drama ataupun unsur ekstrinsik drama. Adapun unsur intrinsik drama adalah sebagai berikut. 1. Tema. Tema dalam drama merupakan salah satu unsur intrinsik drama. Pengertian tema pada drama merupakan ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Bisa dibilang bahwa tema adalah gagasan pokok dari keseluruhan isi cerita dalam drama. 2. Alur. Dalam drama juga terdapat alur cerita. Yang dimaksud alur dalam drama adalah jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama mulai babak pertama hingga babak terakhir. Alur disebut juga dengan istilah plot. Umumnya, alur cerita dimulai dari tahapan eksposisi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. 3. Tokoh. Unsur intrinsik drama berikutnya adalah tokoh. Yang dimaksud tokoh merupakan pemeran yang ada dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi beberapa jenis, misalnya seperti tokoh protagonis atau tokoh utama serta tokoh figuran yang menjadi peran pembantu. Terdapat pula unsur penokohan atau perwatakan. Unsur ini dapat dilakukan dengan menyebutkan langsung di dalam cerita maupun tidak langsung. 4. Latar atau setting. Selanjutnya, ada unsur latar atau setting. Latar terdiri dari latar tempat untuk menggambarkan lokasi drama, latar waktu untuk memberi informasi kapan terjadinya adegan dalam drama, serta latar situasi untuk menjelaskan suasana dalam cerita di drama tersebut. 5. Dialog. Dalam drama juga terdapat unsur dialog. Pengertian dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Dialog bisa terdiri satu tokoh dengan tokoh yang lain, bisa juga berupa dialog sendiri atau disebut sebagai monolog. Adanya dialog memberi penjelasan terkait jalannya cerita. Biasanya juga disertai gaya atau mimik wajah. 6. Bahasa. Unsur intrinsik drama selanjutnya adalah bahasa atau gaya bahasa. Bahasa merupakan kata-kata yang digunakan dalam percakapan cerita drama. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. 7. Konflik. Konflik juga termasuk dalam unsur-unsur intrinsik drama. Arti konflik adalah pertentangan atau masalah yang terjadi pada suatu drama. Adanya konflik menjadi inti permasalahan yang ada dalam drama. Dalam sebuah drama bisa terjadi satu konflik atau bahkan lebih. 8. Amanat. Yang tak kalah penting dalam unsur-unsur drama adalah amanat. Yang dimaksud amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat drama atau pesan disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama. Unsur ekstrinsik drama. Komponen-komponen yang termasuk sebagai unsur ekstrinsik drama antara lain adalah 1. Latar belakang pengarang. 2. Nilai agama dan kepercayaan. 3. Kondisi politik negara. 4. Psikologis pengarang. 5. Situasi sosial budaya.